siswa di sekolah kami, siswa di kelas 6 yang emang setiap hari itu siswa tersebut melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, Pak. Salah satunya kemarin itu saya mendapatkan informasi bahwa ada siswa laki-laki di kelas 6 yang mengambil makanan ke warung tapi tidak bayar, Pak. Itu yang permasalahannya, Pak, yang ingin saya curhat dengan Bapak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, Pak, kabar hari ini saya baik, Pak. Alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat. Ya, alhamdulillah. Saya juga ikut bahagia yang saya mendengarkan kabar katanya istri Bapak baru saja melahirkan anak yang ketiganya. Alhamdulillah, semoga kelak bisa menjadi kebanggaan keluarga, bisa menjadi anak yang solehah dan bisa menaikkan derajat orang tuanya. Amin. Amin, Pak, amin, amin. Terima kasih, Pak. Mohon amin. Alhamdulillah, Pak. Kemarin istri sudah melahirkan anak yang ketiga, Pak. Alhamdulillah dengan selamat, Pak. Ya, Iya, di sela-sela kebahagiaan ini, Pak Yayan, yang itu, ada Pak. hal apa yang ingin Bapak sampaikan atau diskusikan dengan saya? Jadi gini, Pak. Sebelumnya saya tuh mohon maaf nih, pasti mengganggu aktivitas Bapak ya, Pak ya. Yang hari ini mungkin Oh, Bapak tidak. dengan kesibukan, ya. Bisa, Pak, bisa waktunya untuk ngobrol, Pak. Ya, bisa, silakan, bisa diatasi. Ya, mungkin 1 jam ke depan atau beberapa menit ke depan lah. Saya ingin ngobrol dengan Bapak, meminta mungkin solusinya, Pak, dari atas permasalahan yang terjadi di sekolah saya, Pak. Oh iya, berarti ingin berdiskusi terkait permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah. Nah, Iya, Pak. eh, kira-kira tujuan apa yang ingin kita capai atau yang ingin kita sepakati dari eh, pertemuan kali ini, Pak ya? Intinya Pak saya, Yanto. iya, intinya saya tuh ingin mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa saya di sekolah yang emang ada informasi bahwa siswa tersebut mengambil makanan ke warung tapi tidak bayar, Pak. Oh iya, jadi eh, tujuan dari pertemuan kita adalah Bapak ingin mungkin berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait peserta didiknya yang melakukan bisa dibilang sebuah pelanggaran ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, lantas eh, sudah hal apa yang Bapak lakukan terkait dalam menghadapi permasalahan ini Pak? Hal yang sudah saya lakukan itu, Pak, awalnya kan saya itu menerima informasi, Pak, dari siswa perempuan, siswi perempuan ya, kelas 6 melapor ke saya bahwa ada kelompok anak laki-laki yang sering jajan ke warung tapi hanya mengambil makanannya saja, Pak. Akan tetapi dia itu tidak bayar, Pak. Gitu, Pak. Itu masalahnya yang terjadi. Oh iya, berarti selama ini Bapak menerima laporan dari teman-teman perempuannya yang satu Iya, kelas dengan iya. anak-anak tersebut yang melakukan hal demikian. Nah, selain dari laporan teman-teman perempuannya, Bapak mendapatkan laporan dari siapa lagi atau dari pihak mana lagi, Pak? Selain dari siswa, emang kebetulan siswa tersebut emang dekat juga dengan guru yang lain, Pak. Saya juga emang dapat WA gitu malamnya bahwa ada siswa kelas 6 yang emang mengambil makanan, Pak, ke warung. Jadi ada 2 orang lah yang memberitahu ke saya. Selain dari siswa, ada juga guru di sekolah yang menginformasikan ke saya, Pak. Ya, baik. Berarti eh, permasalahannya sudah sedikit teridentifikasi dengan adanya laporan dari teman eh,
anak-anak tersebut dan laporan dari guru yang lain seperti itu ya Pak Yanto ya. Iya, Pak, iya. Udah ada dua Nah, informasi, Pak. Iya. kemudian apakah Bapak sudah bertanya atau menanyakan langsung kepada pihak pemilik kantin atau pemilik warungnya, Pak? Untuk ke pemilik kantin, saya itu belum menanyakan sih, Pak. Kalau Ya, rencana sih ke besok lah. Rencana besok tuh saya mau mencari informasi lebih jelasnya dari siswa tersebut, siswa perempuan khususnya, yang memberikan informasi dan begitu juga guru, Pak. Kemudian setelah emang informasi itu jelas, jelas adanya, saya juga akan memanggil siswa tersebut, Pak. Siswa tersebut saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan apakah betul atau tidak kejadiannya, Pak. Itu rencananya yang akan saya lakukan, Pak. ya baik. Berarti kalau untuk pemilik kantin atau warungnya Bapak tidak menanyakan langsung kepada beliau, tetapi Bapak mempunyai rencana aksi untuk eh, memanggil anak-anak tersebut gitu, Pak. Iya, Untuk rencananya mau dimintai memanggil, Pak. untuk dimintai keterangan lebih lanjut Keterangan. gitu. Nah, Iya, kira-kira kapan Bapak akan memanggil mereka itu, Pak? direncanakan secepatnya, Pak. Mungkin saya tuh inginnya besok lah, Pak. Besok saya panggil nama-nama yang kelompok laki-laki itu yang mengambil makanan, Pak. Ya, informasi sih baru saya terima 6 orang, Pak. 6 orang siswa laki-laki yang melakukan tersebut. Akan tetapi saya juga belum tahu lah karena saya informasi baru satu pihak, Pak. Belum dari pihak dari siswa yang melakukannya tersebut. Takut-takut salah informasi, Pak, itu. Baik, nah betul Pak Yanto. Berarti Pak Yanto tidak langsung menyimpulkan, Pak, tidak langsung menjudge Iya, bahwa mereka bersalah karena informasi yang masuk itu baru dari sebelah pihak gitu, Pak ya. Dan iya, Bapak sudah punya rencana bagus secepatnya besok mudah-mudahan dapat dilaksanakan pertemuannya dengan anak-anak yang terkait permasalahan tersebut. Nah, iya, Pak. lalu kira-kira selain anak-anak tersebut, pihak mana lagi atau siapa lagi yang akan Bapak hadirkan ketika besok untuk dimintai keterangan, Pak? Pihak-pihak yang akan saya panggil besok itu karena emang kejadiannya itu bukan hanya kelas saya, Pak. Ada kelas yang satunya lagi, Pak. Kan karena di saya itu 6A dan 6B. Ya, selain saya, guru kelas 6B-nya juga akan saya hadirkan juga, Pak, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain itu pihak yang lain mungkin kalau emang dari siswa tersebut memang betul melakukan hal tersebut, langkah kedepannya saya juga akan memanggil orang tua siswa tersebut, Pak. Nah itu, Ya, ya baik berarti sudah ada rencana ya Pak ya, sudah ada plan bahwa guru dari kelas 6B pun akan dilibatkan besok iya, dalam iya dilibatkan. proses apa penindakan lebih lanjut gitu Pak ya untuk Iya, meminta keterangan dari anak-anak atau siswa-siswa yang bermasalah. Nah, Pak Yanto juga sudah punya rencana untuk menginformasikan kepada orang tua masing-masing. Seperti itu Pak mungkin. iya, Nah, lalu jika itu sudah berjalan ya Pak ya, dan Bapak sudah mendapatkan informasi atau hal yang memang yang ingin Bapak cari atau yang ingin tahu, kemudian bentuk tanggung jawab apa sebagai tindak lanjut yang akan Bapak ambil untuk kedepannya, Pak? eh, ya mungkin bentuk tanggung jawab saya terhadap permasalahan itu. Yang pertama mungkin saya akan fokus dengan apa yang sudah saya rencanakan ya Pak, dengan langkah-langkah perencanaan yang sudah saya buat gitu, sehingga dari rencana tersebut bisa siswa yang melakukan pelanggaran tersebut adanya efek jerak kalaupun emang itu terjadi Pak. Nah itu.
Kemudian saya juga akan menerapkan, bentuk tanggung jawab saya akan menerapkan segitiga restitusi Pak, yang Ya, sudah saya terima di program CGP yang ada di modul tersebut Pak. Nah itu. ya, ya bagus. Berarti Bapak sudah eh, mempunyai rencana ya Pak ya dalam bentuk tanggung jawab apa yang akan Bapak ambil dan langkah-langkah restitusi yang akan coba Bapak aplikasikan atau praktikan dalam menghadapi permasalahan ini. Nah, kemudian Pak Yanto, eh, adakah bentuk tindak lanjut dari kegiatan coaching kita pada kali ini? Kira-kira menurut Pak Yanto, perlu atau tidak kita melakukan percakapan seperti ini lagi atau coaching seperti ini lagi terkait permasalahan yang Bapak hadapi atau terkait eh, berupa tindak lanjut yang berkesinambungan untuk kedepannya, Pak? Iya Pak. Baik, kalaupun emang masalah ini sudah selesai Pak, siswa yang emang melakukan pelanggaran tersebut emang betul melakukan, kemudian kedepannya saya harapkan tidak ada lagi siswa yang melakukan hal tersebut. Nah mungkin setelah besok saya mempertemukan antara guru kelas 6 yang satunya lagi 6B dengan siswa dan memanggil pedagangnya, tukang warung tersebut, Pak, saya hadirkan juga rencana itu. Saya juga nanti akan curhat kembali ke Bapak. Apa sih hasilnya gitu kan? Kalaupun itu masih saja bermasalah gitu kan, mungkin aksi yang saya lakukan akan saya robah gitu Pak. Tidak seperti itu. Nah itu. Ya, berarti intinya tunggu hasilnya dulu, Pak, seperti Iya, apa gitu ya. iya, Dan mungkin percakapan ini perlu untuk kita laksanakan lagi, Pak, gitu ya. Bergantung dari hasil yang Bapak akan dapatkan nanti, gitu. iya Dan Pak, ya, baik Pak Yanto, jadi sekarang sudah tergambar jelas, Pak, permasalahannya. Saya juga iya sudah Pak. memahaminya, sudah sedikit banyaknya persepsi kita sudah dapat disamakan. Lalu apakah kira-kira menurut Pak Yanto coaching kita atau percakapan kita kali ini sudah cukup, Pak? Cukup Pak. Alhamdulillah Pak, membuat hati saya lega karena ya saya juga merasa gimana gitu ya Pak. Siswa SD Ya, baru kelas 6 sudah melakukan tindakan yang emang di luar nalar Pak. Aneh betul. gitu. Baru kelas 6 sudah melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu Pak. Saya juga ingin besok ketemu langsung dengan siswanya. Saya juga ingin apakah betul atau tidaknya, ketika emang itu betul atau tidak, nanti saya juga akan ngobrol lagi lah dengan Pak Ade Pak gitu. Intinya saya itu Siap. curhat Pak, permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Ya, ya, baik Pak Yanto, silakan. Eh, Pintu saya selalu terbuka lebar untuk Pak Yanto. Kapanpun Siap. kalau insya Allah saya bisa menyempatkan waktu untuk kita sama-sama diskusi ya Pak ya. Ya Pak, Bukan untuk sharing-sharing menggurui Pak. atau mendikte, hanya ingin berbagi pengalaman saja mungkin Pak gitu. Tentang permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah. Dan saya harap juga besok Bapak bisa bertemu dengan anak-anaknya, dengan pihak-pihak yang terkait, dapat mendapatkan sebuah titik pencerahan Pak tentang permasalahan yang terjadi, dan nanti kalaupun memang benar-benar terjadi, saya harap Pak Yanto bisa mengambil hikmahnya, bisa memetik pelajaran, dan bisa menjadikan refleksi diri Pak untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak Yanto. Ya Pak, alhamdulillah Pak, sudah agak lega Pak dengan Ya, apa yang sudah alhamdulillah. saya curhatkan, dengan apa yang penambahan dari Bapak, solusi-solusinya cukup jelas Pak, alhamdulillah mungkin bisa nanti dilaksanakan Pak. Ya, dengan bercerita seperti ini beban kita bisa berkurang walaupun sedikit ya Pak Yanto.
Iya Pak, ini Ya, juga sebelumnya terima kasih Pak ke Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk sa- mendengarkan keluh kesah saya Pak di sekolah. baik. Ya, baik sama-sama Pak Yanto. Saya Iya, juga bisa merasakan sebuah kesenangan apabila dapat bermanfaat bagi orang lain, Pak, atau membantu permasalahan orang lain. iya Pak. Eh, Bagaimana? Apakah sudah cukup, Pak Yanto? Cukup Pak, Alhamdulillah. Ya, Ini juga terima kasih Pak atas waktunya ya, dengan baik kesibukan sama-sama. Bapak. Ya sudah, Iya, kalau seperti itu, silakan Pak Yanto untuk melanjutkan aktivitasnya dan kebetulan saya juga di sini sedang ada aktivitas, jadi eh, kita kembali lagi ke aktivitasnya masing-masing, Pak. iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, giliran saya ya Pak ya. Siap. Ya, mungkin dari Sebentar, Pak. Ya, baik. Suara saya terdengar, Pak? ya terdengar jelas Pak, terdengar. Ya, terima Terdengar. kasih. Iya Pak, gimana katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan Pak? Tadi WA Ya, tuh. betul. Sebelumnya, perkenalkan saya Ade Hidayat dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Di sini akan mempraktikkan sebuah video coaching dan saya akan bacakan narasinya terlebih dahulu. Di sini Pak Ade sebagai Wakasek bidang kesiswaan di sekolahnya mendapat aduan dari guru dan murid kelas 10 dan kelas 12. Karena di hari Jumat mereka pulang pukul 14.30. Sedangkan kelas 11 karena muatan kurikulum Merdeka ya pulang pukul 11.30 atau sebelum waktu Jumatan. Nah, ini yang memicu murid kelas 10 dan kelas 12 protes. Akhirnya Pak Ade berinisiasi menghadap kepala sekolah yaitu Pak Yanto untuk mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ade ya? Mohon Ya, mohon mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. silahkan Pak Ade ya. Ada apa Oh, ya? Bapak sedang sibuk atau tidak, Pak? Kebetulan untuk jam sekarang tidak sibuk sih Pak. Cuman nanti jam 1 jam ke depan ada acara sih Pak untuk rapat ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan percakapan ini tidak sampai memakan waktu 1 jam ya, Pak ya. Iya iya Pak, Eh, gimana Pak? sebe- Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak yang sudah mau menerima saya, Pak, dan mau meluangkan waktunya untuk saya. Eh, Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Karena sehat nomor satu ya, Pak ya. Iya Pak. Baik Pak Ade, gimana Pak Ade? Oh iya, Pak. Jadi eh, saya itu mendapat aduan, Pak. Oh iya iya. Mendapat aduan dan ada obrolan dari rekan-rekan guru yang lain dan dari rekan-rekan Wakasek yang lain. Dan ada juga yang datangnya dari siswa, Pak. Khususnya siswa kelas Iya. 10 dan kelas 12. Iya. Ya, bahwa aduan tersebut itu masuk mereka itu merasa bisa dikatakan iri lah Pak. Iya Iri iya. mengapa kami pulangnya lebih sore ya Iya. sampai pukul 14.30 atau setelah Jumatan itu dilanjut lagi KBM. Sementara untuk siswa kelas 11 itu kok sudah selesai di pukul 11.30 atau waktu sebelum Jumatan. Nah, karena aduan tersebut saya selaku bisa dikatakan penanggung jawab ya Pak ya di bidang Iya. kurikulum merasa bukan terbebani sih, ini sudah tanggung jawab saya Pak, bagaimana kira-kira solusi atau formula yang tepat dalam menghadapi permasalahan ini. Nah, akhirnya ya sudahlah saya menghadap Bapak selaku pimpinan saya Pak. Nah, Baik Pak Ade kira-kira ya. pandangan Bapak itu seperti apa Pak?
Baik Pak Ade, sebelumnya nih terima kasih ya, berarti Bapak itu Ya, menerima keluhan. Berarti keluhan dari siswa yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru, kemudian yang alhamdulillah nyampe kepada saya sebagai pimpinan di sekolah ini. Kalau tidak ada masukan seperti itu, mungkin saya sebagai pimpinan nggak tahu nih apa sih masalahnya yang ada di bawah. Nah, ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi buat Pak Ade karena sudah terbuka dengan saya sebagai pimpinan di sekolah dengan telah menyampaikannya permasalahan antara siswa di 3 tingkatan ya Pak ya. ya betul. Yang tingkatan yang pertama kelas 10 dan kelas 12 itu bahwa di hari Jumat itu pulangnya karena jam 14.30 karena Benar. masih emang menggunakan kurikulum 13 ya Pak ya. Nah, Ya, sedangkan siswa yang kelas 11 itu bisa pulang jam 11.30. Nah, yang pada ya, akhirnya adanya protes-protes dari siswa tersebut ke Bapak Ibu guru lah. Dan akhirnya sekarang itu sampai kepada saya sebagai pimpinan. Nah, benar sebelum Pak. lebih lanjut ya Pak ya, saya sebagai pimpinan mungkin dari tujuan Bapak hadir ke ruangan saya, Bapak istilahnya menyampaikan keluhan yang ada di bawah, mungkin memiliki tujuannya apa dulu Pak tujuannya? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi tujuan eh, kita diskusi sekarang yang ingin saya capai dengan Bapak itu adalah untuk mencarikan solusi ya Pak ya atau formula terbaik dalam menghadapi permasalahan yang tadi saya jelaskan Pak. Adanya aduan dari murid kelas 10 dan kelas 12 yang pulang lebih sore, sedangkan anak kelas 11 bisa pulang lebih cepat gitu Pak sebelum waktu Jumatan. Itu mungkin tujuan yang ingin saya capai Pak pada diskusi kali ini. Ya, baik intinya yang Pak Ade sampaikan itu tujuan akhirnya ya Pak ya, ingin Ya, betul. mencarikan solusi permasalahan Benar. yang terjadi di tingkatan-tingkatan kelas yang ada di sekolah kita ya Pak ya. Nah, Benar Pak. kira-kira menurut Bapak ketika merespon hal tersebut, apakah sudah ada jawaban ke siswa ataupun belum Pak dengan Ya, permasalahan tersebut? kalau jawaban secara detail belum Pak Iya. untuk ke siswa ataupun ke rekan Pak Kasek dan ke rekan guru yang lain karena ya saya punya pimpinan gitu ya. Bapak di sini selaku pimpinan saya dan saya menjelaskan kepada mereka dan kepada beliau-beliau bahwa ya nanti akan saya carikan solusinya dan akan saya komunikasikan dulu terlebih kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu kepada Bapak di sini. Iya. Itu mungkin Pak. Tapi walaupun demikian, saya sudah punya konsep sih Pak, sedikit Ya, konsep, sedikit rencana yang kira-kira akan saya tawarkan gitu loh Pak ya. Akan saya tawarkan karena ini nanti kesepakatan bersama dan atas persetujuan Bapak juga sebagai pimpinan di sekolah ini Pak, seperti itu. iya, baik. Terima kasih nih Pak Ade. Dengan sikap kedewasaan Pak Ade, mungkin ke depan Pak Ade bisa jadi pemimpin ya, seperti saya gitu. Apapun masalah yang ada di bawah, ya kita sampaikan dulu lah kepada pimpinan ya. Apapun Ya, itu amin. tindakan, karena tetap di sekolah ini keputusan ada di pimpinan, walaupun Nah, tetap pada kenyataannya kita akan berdiskusi lah dengan yang lainnya. Nah, benar. konsep-konsep rencana yang sudah dan akan Bapak lakukan nih, boleh Bapak tahu gitu apa aja, mungkin bisa nanti Bapak juga bisa disampaikan nanti di forum gitu kan, di forum Dewan Guru gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, itu pun harapan saya Pak nanti saya minta bantuan Bapak untuk lebih menjelaskan lagi mungkin Pak ya ke rekan guru yang lain kalau memang Bapak sudah meng-ACC atau menyetujuinya. Jadi konsep saya itu seperti ini Pak, eh, karena anak kelas 11 itu memang muatan kurikulumnya bisa dikatakan lebih sedikit ya dengan anak kelas 10 dan kelas 12. Jadi mereka itu KBM itu sampai pukul 11.30 saja. Nah, saya ingin menawarkan seperti ini, Pak. Bagaimana kalau anak-anak kelas 11
ketika pukul 11.30 KBM sudah selesai, mereka tidak langsung dipulangkan, Pak. Ya, tetapi melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu di masjid sekolah, Pak, gitu. Iya. Berbaur dengan anak kelas 10, kelas 12. Untuk yang laki-laki muslim ya, Pak ya. Dan untuk yang perempuannya itu mengikuti kegiatan keputrian, Pak. Ya, seperti yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, tetap melakukan keputrian. Dan untuk yang non-is, itu nanti ada pendampingan atau pembimbingan khusus dari guru-guru yang memang satu kepercayaan, Pak. Oh, Nah, ya. ya, seperti itu, Pak. Nah, lanjut ketika sudah beres sholat Jumat atau keputrian dan pendampingan. Nah, saya ingin menawarkan bagaimana kalau anak-anak kelas 11 itu setelah itu tidak langsung pulang. Karena kan kelas 10, kelas 12 masih KBM berlanjut ya, Pak ya. Dari pukul 13 sampai 14.30 di sana masih ada berarti 2 jam pelajaran, Bapak. Iya. Nah, untuk kelas 11-nya saya tawarkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan literasi, Pak, di aula sekolah. Nah, Oh iya. bentuk kegiatan literasinya Bapak itu bisa 1 minggu atau 1 pertemuan anak menonton video atau film-film motivasi, Pak. Iya. Saya rasa anak akan tertarik kalau untuk menonton, dan selingan minggu berikutnya bisa untuk melaksanakan sebuah literasi digital atau literasi manual membaca buku. Nah, seperti itu, Bapak. Ya, baik. Oh, luar biasa, Pak Ade. Ide, gagasan, masukannya bagi Bapak ya, dengan emang rencana aksi yang akan Bapak lakukan gitu ya. Bapak sih cukup berapresiasi lah dengan pemikiran-pemikiran Pak Ade ke depannya. Intinya kan demi kondusifnya, demi Ya, permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita itu ya Pak. benar. Dengan adanya perbedaan kurikulum, ada sebagian yang menggunakan kurikulum 13 dan sebagian juga menggunakan kurikulum merdeka, sehingga adanya perbedaan jumlah jam pembelajarannya. Betul. Nah itu solusi-solusi yang Pak Ade utarakan kepada saya sebagai pimpinan cukup cukup bagus Pak, demi kebaikan sekolah kita. Nah di situ Pak Ade juga menyampaikan sehingga anak itu bisa pulangnya bersama-sama ya Pak ya di jam Betul. 14.30. Nah, Ya, ketika siswa di kelas 11 karena pulangnya itu jam 11.30, Pak Ade memiliki rencana ke depannya bagaimana nih kita konsep sebuah kegiatan yang ya, salah satunya untuk kegiatan itu karena di hari Jumat bagi yang Islam nanti mungkin melaksanakan sholat Jumat, yang laki-laki, yang perempuannya melaksanakan keputrian. Selanjutnya tadi juga disampaikan bahwa yang non-Islam juga nanti ada pendampingan. Nah selain itu juga konsep Pak Ade bagus tentang ditambah juga dengan adanya literasi. Nah, sehingga siswa itu tidak merasa iri, Pak. Karena emang siswa itu identiknya inginnya, cepat pulang gitu ya, Pak. Cepat nongkrong, cepat main HP di luar. Nah, itu betul, Pak. solusi-solusi yang sudah Bapak sampaikan. Alhamdulillah, Bapak sebagai kepala sekolah sudah menangkap. Mungkin solusi-solusi itu nanti Bapak juga akan sampaikan lah di forum diskusi. Nah, selanjutnya mungkin di sini yang ingin Bapak tanyakan bentuk tanggung jawab mungkin Pak Ade seperti apa atau komitmen apa yang telah Pak Ade sampaikan. Ya, terima kasih sebelumnya, Pak, kalau Bapak mau menerima dan sudah istilahnya menyepakati gitu, Pak ya, apa yang menjadi konsep saya, walaupun nanti ada tambahan atau revisi itu sangat terbuka, Pak, khususnya bagi saya gitu ya, karena tetap keputusan ada di tangan Bapak. Dan ya, sebelumnya bentuk tanggung jawabnya yaitu mungkin saya minta bantuan Bapak dulu, Pak, nanti secepatnya untuk mengumpulkan Wakasek yang lain dan rekan-rekan guru yang lain mengadakan sebuah pertemuan dalam penyampaian konsep atau formula yang
sudah kita sepakati tadi, Pak. Gitu. Karena saya tidak bisa langsung menginstruksikan karena tetap komando ada di bawah tangan Bapak. Seperti itu. Kemudian untuk eh, orang-orang yang terlibat tadi apa ya, seluruh warga sekolah gitu untuk diketahui, dan nanti dari wali kelas masing-masing itu menginformasikan ke kelasnya masing-masing, Pak, untuk diinformasikan ke eh, wali kelasnya masing-masing seperti itu. Dan mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar, Pak. Untuk tanggung jawabnya, ini menjadi tanggung jawab saya ya Pak ya, selaku Wakasek bidang eh, kurikulum ya Pak ya. Iya. Dan Bapak sebagai apa ya, kepalanya lah di sana, itu mudah-mudahan ini dapat tersosialisasikan, dapat terrealisasikan juga secara berkelanjutan dan berkesinambungan gitu Pak. Dan mudah-mudahan dapat apa ya, meredam rasa iri yang selama ini timbul Pak, gitu, yang tadinya ada pihak yang merasa iri atau rugi, bisa dapat teratasi dengan masuk pukul 7 bareng dan keluar pulang itu pukul 14.30 bareng, khususnya untuk di hari Jumat Pak. Iya. Seperti itu. Dan untuk tanggung jawab kedepannya juga ini menjadi tindak lanjut, nanti dari kegiatan literasi itu tidak hanya sebatas nonton pulang, tidak hanya sebatas membaca menutup buku, tidak Pak, tapi nanti ada bentuk sebuah apa ya, sebuah refleksi ya yang akan anak-anak lakukan dari tontonan yang dia tonton gitu. Bisa dalam bentuk menceritakan kembali, dalam bentuk ringkasan, ataupun dalam literasi pembacaan buku digital atau manual pun sama Pak. Jadi nanti anak itu akan tidak hanya membaca sudah pulang lewat begitu saja, tetapi nanti ada tindak lanjutnya Pak. Gitu. Tentang laporan kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan. Seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ade, luar biasa. Nah ini yang Bapak harapkan, yang Bapak andalkan ke Pak Ade itu Pak. Maka dari itu Pak Ade Bapak tempatkan sebagai Wakasek kurikulum memang top, luar biasa Pak Ade. Nah itu Alhamdulillah Pak. intinya Bapak tidak salah milih Pak Ade gitu ya. Pak Ade Ya. Bapak posisikan di Wakasek kurikulum dengan begitu ya emang padat lah. Pasti pekerjaannya juga padat di Wakasek kurikulum, ditambah juga Pak Ade juga harus mengajar di kelas. Akan tetapi Pak Ade mempunyai solusi-solusi bagaimana kedepannya kondusivitas karena adanya perbedaan penerapan kurikulumnya di sekolah. Bapak sangat senang, sangat bahagia dengan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu Guru, dan insya Allah mungkin besok juga Bapak secepatnya besok akan mengumpulkan para wakasek-wakasek terlebih dahulu, apa yang telah tadi Pak Ade sampaikan, mungkin bisa nanti ada penambahan ataupun pengurangan dari emang rencana aksi yang akan dilakukan Pak Ade. Intinya Bapak harap kedepannya Pak Ade lebih membantu lagi Bapak nih, khususnya di bidang Pak Ade sebagai Wakasek bidang kurikulum gitu ya. Nah, Amin Pak. ketika emang besok nih Bapak tuh kan pasti akan mengumpulkan ya, Ya. para Wakasek, dan mudah-mudahan semua dari Wakasek tersebut menyetujui dengan program yang akan nanti Bapak lontarkan, dan insya Allah nama Pak Ade juga gak akan dihilangkan. Bukan berarti ini pendapat dari saya sebagai pimpinan. Saya sebagai pimpinan juga terbuka Pak Ade, terbuka gitu kan, masukan apapun itu dari guru saya terima gitu kan, nanti saya diskusikan. Nah, mungkin setelah nanti saya diskusikan dan mungkin nanti penerapannya, selanjutnya untuk mensosialisasikannya mungkin nanti ke para wali kelas. Nah mungkin kira-kira setelah 1 minggu nih dari kita sosialisasi tentang program ini, apakah nanti Pak Ade akan komunikasi lagi enggak dengan Bapak nih? Pasti kan Bapak nggak tahu tuh semuanya permasalahan yang ada di sekolah ya, karena Bapak juga sibuk bukan hanya mengurusi dalam, Bapak juga harus bekerja sama dengan dari luar sekolah juga. Kira-kira Pak Ade akan kembali ngobrol lagi ya dengan Bapak ya? Oh pasti Pak. Pasti Bapak jangan bosan nanti, jangan merasa terganggu juga Pak. Ya. Kalau nanti saya
suatu saat menghubungi Bapak lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang memang urgen atau darurat untuk didiskusikan, Pak. Khususnya terkait permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini, Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Gimana kira-kira Pak Ade nih? Kira-kira perasaan Pak Ade setelah ngobrol dengan Bapak, gimana nih perasaannya? Apakah honor Pak Ade mau ditaikkan atau gimana? Karena solusinya dari Pak Ade itu bagus gitu ya. Alhamdulillah, Pak, saya sangat merasa senang dan ngemplong gitu, Pak ya. Kalau dalam bahasa Sundanya, sudah mempunyai pimpinan selegowo, Bapak, mempunyai pimpinan yang mempunyai leadership yang bagus, Pak. Itu artinya keterbukaan ada di sana dan aspirasi-aspirasi itu bisa tertampung dengan baik, Pak. Khususnya dari kami para pembantu kepala sekolah, yaitu Wakasek. Terima kasih, Bapak. Saya sedikit mendapat pencerahan sekarang dan tinggal kita merencanakan rencana untuk kedepannya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ade. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Ade bicarakan sebelum Bapak nih mau ada rapat juga sih. Gimana? Ya, udah cukup, Pak. Sudah cukup. Oh, Alhamdulillah sudah dapat pencerahan dan terima kasih atas waktunya, Pak. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu dan saya cukupkan sekian untuk diskusi kali ini. Nanti untuk kedepannya bisa disambung lagi, Pak. Saya ya. akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Yanto. Refleksi diri untuk coaching pada pertemuan kali ini adalah sebelumnya saya berterima kasih sudah bisa berkolaborasi dengan Bapak dalam praktik coaching pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah baik selama percakapan adalah percakapannya dapat berjalan dengan lancar, adanya kesamaan persepsi, pendapat, kesepemahaman, dan unsur-unsur tirtanya sudah muncul dalam proses coaching tadi. Itu. Dan kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih diperbaiki atau dipertingkatkan mungkin lebih ke apa ya? Bisa lebih baik lagi mungkin dalam penggunaan bahasa kalimatnya apa, dalam pelontaran bahasanya, karena tetap kita harus memperhatikan maksim kesopanan walaupun dalam apa ya, dalam ruang yang santai lah gitu ya, santai, aman, nyaman gitu, tapi tetap bahasanya harus tetap baik dan benar. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ya, sebelum dan saat melakukan coaching. Tetap fokus ya Pak ya, menyimak dengan ditunjukkannya body language Pak, seperti misalnya Menganggukkan kepala. menganggukkan kepala, tersenyum dengan apa ya, sedikit tertawa kecil, mungkin Pak itu bisa menjadi sebuah efek atau respons yang baik untuk lawan bicara Pak. Ya. Itu. Dan yang selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, ya pasti tetap untuk berkesinambungan, berkelanjutan dalam coaching ini, baik dengan rekan guru atau dalam kepala sekolah atau pimpinan gitu, ataupun dengan murid sekalipun ya Pak ya, karena itu sangat penting bagi saya. Dan apa ya, umpan baliknya dari coach, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya, yang saya rasakan tadi ketika saya menjadi coach apa ya Bapak selaku coach, merasa termotivasi untuk bercerita dan mengungkapkan ide, gagasan, dan peluang yang ada dalam menyelesaikan sebuah permasalahan Pak. Itu mungkin refleksi dari saya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ade. Mungkin giliran saya ya untuk refleksi dirinya dari latihan koci ya, atau dari pelaksanaan koci di sini. Pak Yanto, Untuk ya, sebelumnya maaf, ada chat dari Bu Pamula, bisa dibaca dulu. apa Pak?
Bapak Ibu jika sudah selesai praktek wajib dan mengisi refleksi tulis. Mengisi refleksi apa ya? Apakah kita ngobrol langsung, ngomong langsung atau apa sih? Berarti langsung di kolom chat. Kita kembali aja ke ruang utama atau gimana? Atau Bapak dulu refleksi? Refleksi aja dulu ya Pak ya, biar tidak Siap. hilang yang Ah, sayanya. biar nanti kerekam juga, Pak. Ya, supaya kerekam nanti kita potong-potong lah. Baik, untuk refleksi diri hari ini tentang latihan coaching. Yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, alhamdulillah dari sesi yang kemarin kita latihan dengan hari ini kita pelaksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, alur tirtanya pun sudah tepat lah. Intinya sudah tertuju alur tirta dari mulai tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab dari kita berdua juga sudah muncul begitu jelas. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan karena ini masih sesi semacam sesi berlatih, bukan real kenyataan, masih agak kaku lah, masih agak kaku, apalagi skenario kita begitu belum paham lah antara saya sebagai guru SD dengan di Bapak guru SMA dengan adanya Wakasek, karena itu ada perbedaan, kalau di SD tidak ada Wakasek. Nah, selanjutnya itu perbedaannya Pak. Selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh atau kondisi penuh. Nah, di sini dalam kondisi tersebut saya mencatat apa yang tadi Pak Ade sampaikan, saya catat, saya simak dengan baik. Nah, kemudian saya juga bisa menyambungkan apa yang telah Pak Ade utarakan dengan nanti muncul ke sebuah pertanyaan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, mungkin di sini lebih diseringkan Pak, dari emang kita latihan di sini, mungkin kita real ke lapangan dengan real permasalahan yang nyata, bisa kita lakukan baik itu dengan guru atau guru nanti dengan kepala sekolah seperti yang tadi Pak Ade, ataupun dari guru ke siswanya. Nah, selanjutnya untuk tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coach? Alhamdulillah Pak Ade sangat menyenangkan. Apa yang menjadi keluh kesah saya di sekolah emang betul real kejadian di sekolah kami, bisa terpecahkan atau bisa lebih terbuka, atau bisa adanya solusi-solusi juga yang telah disampaikannya. Itu saja mungkin refleksi diri.